Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Santi Okterina MPD. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semangat membuat video-video pembelajaran. Teman-teman semua, para guru dimanapun kalian berada, serta para mahasiswa juga, perkenankan hari ini saya untuk berbagi informasi tentang cara merancang penelitian tindakan kelas. Jadi kali ini kita merancang ya, belum pada pelaksanaan. Nah, sebelumnya saya telah membuat video tentang teori penelitian tindakan kelas. Ini adalah video lanjutan pada video sebelumnya ya. Nah, teman-teman semua, kita akan bahas tentang hal ini satu demi satu. Oke, perhatikan semuanya. Oke, yang saya katakan tadi, sebelumnya saya sudah membuat video tentang teori, setidaknya ada pemahaman dahulu tentang penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana merancang penelitian tindakan kelas. Jadi merancang dulu ya, seperti itu. Bukan sudah tahap pelaksanaan, kita merancang dulu agar kita mengetahui tahapan-tahapan untuk merancang yang baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk merancang sebuah penelitian tindakan kelas, ada tahapan yang harus kita lakukan. Tahap pertama adalah sebelumnya kita harus menemukan yang namanya menemukan masalah penelitian ya. Nah, menemukan masalah penelitian ini sebenarnya kalau kita kembalikan pada karakteristik dari penelitian tindakan kelas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penelitian tindakan kelas ini didasari oleh refleksi guru terhadap kelasnya, situasi pembelajaran di kelasnya. Nah, kita akan menemukan masalah itu. Nah, langkahnya adalah mengidentifikasi masalah. Jadi guru kelas mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kelasnya ya, pada kelasnya. Identifikasi ini berdasarkan hasil refleksinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi di kelas saya? Ya, masalah apa yang timbul oleh kejadian itu? Apa pengaruhnya pada kelas saya? Apa yang terjadi jika masalah itu saya biarkan? Dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya? Nah, ini yang ada dalam benak guru ketika merefleksi. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi identifikasi masalah itu harus di kelas sendiri, bukan memakai kelas orang. Karena yang tahu masalah dalam kelas itu adalah guru sendiri, guru kelas itu sendiri ya, ataupun kalau dosen yang mengajar di mata kuliah itu sendiri ya. Ini mengidentifikasi masalah, harus tahu ya awalnya seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh ya, identifikasi masalah yang sudah teridentifikasi ya. Jadi yang sudah teridentifikasi kita contohkan sini seperti ini. Ada beberapa identifikasi masalah yang sudah ditemukan ini oleh salah satu mahasiswa saya ya. Nah, yang pertama dia itu mengajar di SD tentang IPA ya, bukan tentang IPA, maaf, tentang mata pelajaran IPS ya, hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Ini materinya ya. Nah, dia juga yang namanya merefleksi apa sih yang terjadi di kelasnya, mengapa ada masalah-masalah yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Hasil identifikasi yang dia temukan seperti ini. Ternyata yang pertama, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Oh, berikutnya siswa tidak terlalu aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi ini yang dia refleksi ya, ketika dia mengidentifikasi ya. Kemudian ternyata hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi aktif pada saat pembelajaran. Oh iya, anaknya banyak yang diam ini ya, jadi tidak aktif. Mengapa ini terjadi? Nah, ini yang ada apa pada kelas saya tadi. Nah, berikutnya siswa masih bingung untuk membedakan hak dan kewajiban anak.
Beberapa siswa masih bingung untuk mengkategorikan hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah. Ini sudah masuk materinya ya. Nah, ini yang dia identifikasi. Berikutnya, siswa yang belum mengerti tidak berani untuk bertanya pada saat pembelajaran, hanya diam saja. Jadi dia merefleksi, nah anak-anak ini banyak yang diam, mereka tidak berani untuk mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Kemudian kurang menariknya media serta model pembelajaran yang digunakan, sehingga beberapa siswa kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Wah, ini sudah mengerucut ya. Ya, dia lebih ke media dan model pembelajaran. Oh, ternyata apa yang salah ya? Oh iya, mungkin media saya atau model pembelajaran saya yang tidak tepat untuk mengajarkan materi ini. Kemudian ditekankan lagi dari hasil tes tingkat anak yang tidak tuntas meningkat dari sebelumnya, serta beberapa anak mengalami menurunnya nilai ya, mengalami penurunan nilai ini ya, mengalami penurunan nilai. Nah, ini yang namanya contoh identifikasi masalah. Oh, berarti kalau sudah seperti ini identifikasi kita terhadap masalah, ini harus segera kita atasi loh. Dan ini yang akan dipetekakan, akan dibuat penelitian tindakan kelas. Karena sudah ada identifikasi masalahnya banyak loh. Ya, dan ini harus segera kita selesaikan. Oke, 1, identifikasi masalah. Semoga paham ya cara mengidentifikasi masalahnya ya. Oke, berikutnya kita akan lihat. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah tadi, oh banyak ya tadi ya. Kita lihat dari siswanya, interaksi siswanya, kemudian pengelolaan kelasnya, tadi tentang bagaimana model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan, kemudian dari hasil tes siswa. Nah, ini kan ada penyebabnya, ya, ada namanya analisis masalah atau dapat dikatakan juga faktor penyebabnya. Jadi masalah tadi kita analisis apa sih faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab ini harus kita cari ya. Nah, kita harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tadi seperti lembar observasi yang kita lakukan sebelumnya ya, atau kita merefleksi ataupun data-data tentang tesnya itu yang harus kita kumpulkan. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi kita juga berdasarkan data yang ada ketika kita menganalisis apa faktor penyebabnya. Kemudian, nah ini ajukan pertanyaan pada diri sendiri dan mengkaji dokumen. Jadi itu ya, yang apa sih penyebabnya kalau seperti ini ya. Nah itu yang kita anak kok tidak berani ya untuk mengajukan pertanyaan ini apa sih penyebabnya seperti itu. Kemudian mengkaji dokumen. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, dokumen tentang tes tadi ya, mungkin tes siswa itu dilihat ya, dilihat lagi. Kemudian, nah, bagaimana pengelolaan kelas kita itu harus ditanyakan. Kemudian tadi, bagaimana metode, model, strategi yang kita gunakan, bagaimana media yang kita gunakan, apakah ini menjadi faktor penyebab dari permasalahan tadi ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang harus diajukan oleh oleh guru untuk menganalisis faktor penyebabnya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Contoh dari analisis masalah ya. Nah, oh ternyata masalah itu tadi setelah teridentifikasi ternyata penyebabnya ini. Guru belum dapat menguasai kelas dengan baik, ya. Itu yang pertama. Karena apa? Anaknya ribut, tidak bertanya, banyak yang tidak aktif. Guru belum dapat menguasai kelas dengan baik. Yang kedua, oh, dia merasa model pembelajaran yang digunakan cenderung monoton dan kurang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini sudah masuk kepada model pembelajaran loh ya, karena nah interaksinya ini sudah masuk ke sana lebih dalam. Jadi modelnya monoton atau metode yang digunakan tidak apa ya, tidak efektif ya karena anaknya masih tidak maksimal ya interaksi di kelasnya. Kemudian dibuktikan dengan tesnya tadi yang dibawa KKM. Oke. Kemudian dia menganalisis lagi masalahnya dengan penyebabnya
mungkin media yang digunakan oleh guru kurang menarik perhatian siswa, ya. Nah, dia sudah merasa ya penyebabnya. Kemudian ternyata siswa kurang termotivasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, ini adalah penyebabnya, ya, penyebab-penyebab yang dirasa ya, dirasa oleh guru dari identifikasi masalah yang timbul tadi. Oke, ini contohnya. Silakan kalian menganalisa masalah dan menganalisis masalah dan menemukan faktor penyebabnya ya, karena beda kelas beda yang namanya faktor penyebabnya. Silakan, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian langkah berikutnya kita merumuskan masalah ya, merumuskan masalah. Belum ya, ini rumusan masalah, bukan perumusan masalah eh, pada apa ya, pada laporan atau pada proposal PTK, bukan. Ini rumusan masalah saja, merumuskan masalah. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh merumuskan masalahnya bisa seperti ini. Bagaimana meningkatkan hasil belajar matematik pada siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Jadi ketika permasalahan tentang hasil belajar siswa ya, hasil belajar matematik, rumusan masalahnya menjadi bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika. Bagaimana tadi, kalau tadi bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS ya, materi tadi ya, pada siswa kelas berapa, SD apa, dan di mana. Jadi itu harus ada ya. Jadi merumuskan masalah. Berikutnya, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar IPA, materi penyelesaian diri hewan dengan lingkungan pada siswa kelas 5 SD Paramon Palembang. Jadi sudah merumuskan masalah. Bagaimana meningkatkan hasil belajar? Hasil belajar mata pelajaran apa ya? Kemudian pada siswa siapa apa? SD mana ya? Kemudian di mana? Itu harus jelas. Nah, yang kedua, mungkin ini lebih khusus ya. Bagaimana meningkatkan hasil belajar apa IPA? Langsung ke materinya. Ya, materi apa? Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Pada kelas apa? SD apa? Dan di mana? Nah, itu merumusan masalahnya harus jelas. Ya, kalau kita kembali tadi di ini tadi ya, di sini tadi tentang bagaimana hak dan kewajiban anak ya, hak dan kewajiban anak, tentang apa ini, kita akan lihat dulu ya. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah ya, itu kita akan lihat ini bagaimana upaya meningkatkan ya hasil belajar IPS materi, hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah ya, pada apa? Pada siswa SD 1 negeri Palembang ya, SD negeri 1 Palembang. Jadi lengkap ya. Jadi kalau kita contohnya tadi ini ya. Oke, teman-teman semua, bisa kita merumuskan masalah dulu ya. Nah, setelah merumuskan masalah, kita sudah tahu ya, permasalahannya hasil belajar tentang matematik atau IPA tadi atau IPS tadi ya. Ya, berdasarkan analisis masalah dan identifikasi tadi ya. Setelah ada masalah, kita harus mengembangkan alternatif perbaikannya. Loh, untuk meningkatkan hasil belajar matematika ini, bagaimana sih upaya mencari solusinya? Nah, ini caranya adalah mengembangkan alternatif perbaikan. Ada caranya. Caranya adalah mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian, kemudian diskusi dengan teman sejawat dan pakar, atau mengingat lagi cara memecahkan masalah pada pembelajaran sebelumnya. Mengkaji teori dan hasil penelitian. Iya, jadi kita harus mengkaji teori. Permasalahan ini bukan masalah yang pertama, banyak orang sudah mengalaminya dan sudah ada hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Kita bisa melihat itu, ya, bisa melihat itu. Nanti akan saya bahas di cara mencari referensi untuk penelitian tindakan kelas ya. Kemudian diskusi dengan teman sejawat dan pakar. Ini misalnya kita ada teman sejawat ya, teman sejawat
yang lebih mumpuni ataupun, sudah banyak pengalaman ataupun kita mengenal salah satu pakar ataupun, dosen yang pakar akan hal itu, kita bisa meminta diskusi, meminta tolong, berbagi ilmu atau berdiskusi apa sih, solusinya kalau misalnya masalahnya seperti ini, apa model pembelajaran atau apa, atau media apa yang bisa dijadikan alternatif untuk, solusi perbaikannya. Berikutnya mengingat lagi cara memecahkan masalah pada pembelajaran sebelumnya. Nah, mungkin pembelajaran ini adalah bukan yang pembelajaran yang pertama yang bermasalah. Ada pembelajaran-pembelajaran terdahulu dan yang bermasalah dan kita sudah bisa mengatasinya dengan cara kita. Itu harus diingat. Oh, saya menggunakan model apa, saya menggunakan media apa ini untuk mengatasinya. Nah, itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekarang ya. Oke. Nah, oke, ini cara mencari referensinya. Nanti dijelaskan lebih detail lagi nanti di video berikutnya. Saya menjelaskan secara umum saja. Jadi kalau misalnya kita bisa mencari referensi ya, hasil-hasil penelitian itu di Google Cendekia ya. Sintaristek Dikti, ada Rama, ada repositori, ada Doats, ada Genlibras ya, ada Simago. Nah, ini adalah web yang bisa kita cari. Jadi kita memasukkan kata kunci saja tentang model pembelajaran matematika di SD atau di SMP ya. Ya, itu akan keluar semua yang hal-hal yang berkaitan dengan itu dan itu bisa menjadi referensi kita ketika kita mau menulis nanti proposal ataupun laporan penelitian tindakan kelas. Jadi ini bisa dibuka ya. Sebenarnya ada di YouTube saya, bisa dilihat lagi di YouTube saya sebelumnya sudah saya buat videonya satu-satu ya. Nah, tapi nanti saya akan buat khusus untuk penelitian tindakan kelas ini. Oke, itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan alternatif perbaikan, ya, kita sudah mengetahui dulu tadi ya mata pelajaran apa yang bermasalah, materi apa dan penyebabnya apa. Itu yang harus kita kita perhatikan lagi. Baru kita akan yang namanya membuat rumusan masalah yang sudah ada alternatif perbaikannya. Jadi seperti ini, ya. Apakah model pembelajaran Cartshort dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 1 SD Islam Al-Zahra 45 Palembang? Apa yang menjadi alternatif adalah model pembelajaran Cartshort. Ini adalah alternatif perbaikan yang kita akan ajukan ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Jadi mencari modelnya, jadi mencari di referensi tadi ya, cara mencari referensi. Harus tahu dulu apa itu model ini, kemudian apakah sudah teruji keefektifannya ya dari hasil penelitian itu. Jangan asal memasukkan saja, tetapi harus sudah paham bagaimana cara yang kerja model pembelajaran Cartshort ini. Kemudian pada yang kedua, kita bisa melihatnya di sini, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar IPA, materi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Jadi alternatifnya adalah quantum teaching. Jadi mahasiswa ini sudah menelaah dulu model pembelajaran quantum teaching, langkah-langkahnya ya, kelebihan dan kelemahannya bisa nggak diterapkan untuk materi ini sehingga bisa menjadikan alternatif perbaikan ya. Jadi harus banyak membaca dulu ya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan alternatif yang kita pilih. Oke, berikutnya ya, kita akan lihat berikutnya. Oke, berikutnya setelah kita menemukan alternatif
Pemecahan yang kita lakukan adalah menentukan dan mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Jadi sudah tahapannya ya, tahapannya sudah pada tahap ketiga. Eh, Kita ketahui dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data itu tes ya, disesuaikan dengan penelitian materi mata pelajaran dan siswanya. Silakan ya. Nah, kemudian non tes, observasi dan wawancara. Kemudian ini yang harus diperhatikan, observasi itu observasi siswa adalah lembar observasi siswa, observasi guru itu yang namanya APKG 1 dan APKG 2. Kalau APKG 1 itu lembar observasi ya, lembar penilaian ya. Ini lembar penilaian untuk RPP ya, rencana perbaikan tadi. Kemudian yang APKG 2 itu untuk lembar praktik mengajarnya. Jadi ada APK ada alat penilaian tersendiri masing-masing ya. Ini harus ada sehingga memang kita bisa mengumpulkan data dengan maksimal ya. Nah, di era pandemik ini disesuaikan saja karena kalau kita menggunakan Zoom meeting kita tidak bisa melihat siswanya secara langsung ya. Nah, ini bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi. Berikutnya adalah membuat rencana perbaikan pembelajaran ya. Jadi langkah berikutnya setelah kita menemukan alternatif, sudah tahu ya, ini yang namanya ini alternatif perbaikan, kemudian kita sudah mengumpulkan sudah mempersiapkan teknik pengumpulan data. Yang berikutnya kita membuat rencana perbaikan pembelajaran ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam membuat rencana perbaikan pembelajaran? Yang pertama, format RPP disesuaikan saja mengikuti format yang ada di sekolah. Langkah-langkah pembelajaran harus jelas. Kegiatan awal, inti, penutup. Kalau berkaitan dengan poin-poin sebelumnya disesuaikan ya. Sesuaikan dengan materinya tentang KD, indikator itu disesuaikan. Kemudian disesuaikan dengan alternatif yang dipilih. Nah, ini perlu diperhatikan sekali ya. Jadi ketika kita memilih alternatif pemecahan masalah itu sudah ada langkah-langkah dari model yang ada itu sesuai dengan ahlinya ya. Kita bisa memodifikasinya, nggak ada masalah ya, tetapi langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan secara teori walaupun sedikit dimodifikasi ya. Jangan RPP-nya tidak sesuai dengan alternatif, itu salah ya. Jadi disesuaikan dengan alternatif yang dipilih. Kemudian RPP harus lengkap ya. Nah, ini kita bisa saya akan perlihatkan ya seperti ini ya. Salah satu contoh ya langkah yang diambil mengenai langkah pembelajaran menggunakan inquiry. Ini contoh ya, jadi banyak sekali tadi ada yang nama quantum teaching, kemudian ada cardshot. Nah, saya hanya dengan adanya perbedaan ini, saya hanya ingin memberi, oh ternyata banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Nah, contohnya kita mengambil metode alternatifnya adalah metode inquiry. Kita harus paham dulu langkah-langkah metode inquiry yang kita ambil dari teori. Nah, ini yang harus dipahami siswanya. Jadi, yang pertama orientasi, yang kedua perumusan masalah, hipotesis dan mengumpulkan data, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Ini langkah-langkah yang secara teoritis ya. Nah, ini harus benar dapat ini ya, didapat oleh peneliti ini ya, bukan mereka-reka tapi sesuai dengan teoris. Ini ada dari Sanjaya tahun 2010 halaman 208 ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam ini ya, di dalam RPP. Jadi RPP-nya disesuaikan saja ya. RPP-nya
disesuaikan saja, kemudian kita masukkan pada langkah-langkahnya, pada langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Ini ya, nah ini langkah kegiatan intinya sudah dimasukkan, ini yang akan kita laksanakan ya. Nah ini sampai di kegiatan akhir ya. Jadi poin-poin berikutnya silakan menyesuaikan ya. Ini yang akan kita laksanakan dengan metode inquiry berdasarkan teori tadi. Boleh kita modifikasi, silakan ya. Nah ini oke, kita akan lihat itu ya. Jadi ini yang namanya membuat rencana perbaikan. Jangan tidak memasukkan alternatif pemecahan tadi ya, model atau metode langkah-langkahnya ya. Oke, berikutnya ini ya, ini contoh ya. Ini contoh yang saya tadi ya, upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan wujud benda melalui metode inquiry pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 6 Palembang ya. Jadi teori langkah-langkah inquiry masukkan dalam RPP seperti penjelasan yang saya sebelumnya ya. Jadi tadi ya. Oke, berikutnya adalah rumuskan judul penelitian. Kita sudah tadi ya, akhirnya kita sudah dari tahapan tadi kita sudah bisa membuat rumusan judul penelitian kita. Ya ini namanya tahap rancangan dulu ya, yaitu bisa peningkatan hasil belajar matematik pada siswa kelas 1 SD Islam Al-Zahra 45 Palembang melalui model pembelajaran Cartshort. Ini bisa seperti ini ya. Kemudian upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching pada siswa kelas 5 SD Paramount Palembang. Ada juga begini, meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 5 SD Negeri Sumbersari Malang dengan strategi pemetaan pikiran. Ini judul-judulnya. Atau seperti yang saya katakan tadi, bisa seperti ini. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan wujud benda melalui metode inquiry pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 6 Palembang. Jadi upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran apa, materi apa, alternatif pemecahannya apa ya. Ini siswanya di mana, kelas berapa, SD berapa, dan di mana ya. Oke. Itu yang akan ini sudah selesai merumuskan dan kita tinggal membuat proposal PTK ya, atau kalau tidak langsung melaksanakannya ya. Nanti cara melaksanakannya nanti ada videonya tersendiri. Nah yang keenam membuat proposal PTK. Nah ketika membuat proposal PTK ini sistematikanya ada koper, ada lembar pengesahan, daftar isi, pendahuluan yang isinya latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kelima ada kajian pustaka, metodologi penelitian. Di metodologi ada lokasi, subjek penelitian, dan waktu penelitian. Kemudian ada desain prosedur perbaikan pembelajaran, ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi ya. Kemudian sistematika yang lainnya ya, sistematika lanjutan bukan lainnya, teknik pengumpulan datanya, teknik tes dan non-tes. Ada teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Berikutnya jadwal penelitiannya, biaya penelitiannya, personalia penelitiannya, daftar pustaka, lampiran, CV, instrumen, dan surat keterangan. Saya tidak akan membahas ini satu persatu karena akan ada videonya berikutnya agar lebih paham ya. Oke, itu saja dari saya bagaimana cara merancang penelitian tindakan kelas. Nanti untuk proposal saya akan insya Allah akan membuat satu video lagi tentang proposal penelitian tindakan kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.